Hai teman-teman, welcome back to my channel ya. Oke, jadi kali ini saya akan memberikan cara membeli kenur yang baik dan benar untuk kalian semua ya. Jadi untuk kalian nih yang ingin membeli kenur, kalian harus tahu dulu nih mau main panjang atau main pendek ya. Nah, jadi kebetulan saya sudah siapkan 3 jenis kenur kayak gini ya, yang berbeda-beda ukuran. Yang ini ukurannya itu 50 dan yang putih ini ukurannya 40 dan yang hijau ini ukurannya 35 ya kayak gitu. Nah, jadi untuk membeli kenur yang benar, kalian harus lihat dulu apakah kalian suka main panjang atau kalian suka main jarak pendek. Nah, kalau kalian mau mainnya jarak pendek, kalian bisa pakai kenur yang berukuran 50 kayak gini. Lamun cek barudak mah nilon gajah. Kenapa disebut nilon gajah? Karena nilonnya ini besar kayak gini ya, tuh. Besar kayak gini. Jadi nilon ini cocok untuk main tarik, teman-teman. Kenapa cocok main tarik? Karena ini tebal sekali, jadi enak kalau kalian pegang kayak gini ya. Enak, jadi tidak mudah putus dan juga tidak mudah kusut, teman-teman ya. Tuh, ini ukurannya 50 untuk main jarak dekat seperti layangan seot kayak gitu, teman-teman. Jadi jarak dekat. Gimana Bang kalau misalkan pakai nilon ukuran 50 pakai jarak jauh? Bisa saja, teman-teman, cuma agak sedikit monoyot atau ngagayot. Non sih bahasa Indonesia ngagayot teh monoyot lah gitunya, jadi kurang enak, apalagi lengan shot itu tenaganya lembek-lembek. Jadi kalau misalkan pakai jarak jauh akan monoyot kayak gitu. Nah, jadi untuk yang suka main jarak jauh mah saya sarankan kalian pakai yang di bawah 50 kayak gini ya. Yang ingin mainnya itu agak sedikit jauh, kalian bisa pakai ukuran 40 kayak gini ya, ukuran 40, atau yang lebih kecil ini 35 kayak gini ya. Nah, untuk yang jarak jauh cocoknya itu saya sarankan ukuran 40 kayak gini. Jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil kayak yang ukuran 35 kayak gini ya. Ini cocok banget nih. Karena kenapa? Karena ini tidak terlalu kecil, jadi masih enak dipakainya dan juga tidak akan mudah putus daripada yang lebih kecil kayak gini. Ini sangat sekali rentan takut putus, apalagi main tarik, teman-teman, kayak gitu ya tuh. Ini dijamin sekali tidak akan monoyot karena ini agak kecil dari ukuran 50 kayak gini ya. Nah, kalau saya sendiri sih saya suka pakai yang ukuran 50 karena kenapa? Karena saya suka mainnya jarak dekat, layangannya layangan short kayak gitu ya. Nah, begitupun juga kalau misalkan mainnya jarak jauh, biasanya saya suka pakai yang ukuran 40 di bawah 50. Kalau yang ukuran 35 kayak gini ini terlalu kecil, jadi ini takut sekali putus ya. Bahkan saya sering putus kalau misalkan pakai nilon yang ukuran 35 kayak gini ya. Lagi narik pagujud udah putus kayak gitu, teman-teman. Jadi rawan sekali putus yang ukuran 35 kayak gini ya. Jadi ini cocoknya untuk main ulur, teman-teman, kayak gitu ya. Ukuran 50 untuk main jarak dekat, dan untuk main jarak jauh kalian bisa pakai yang 40 ya atau 35. Ya, tapi saya sarankan ukuran 40 yang agak pas ya, tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, jadi gak bakal monoyot kayak gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalkan layangannya besar gimana, Bang? Layangannya besar itu seperti ukuran kayak gitu tuh. Ukuran 90, ukuran 110 atau ukuran 120, pokoknya yang lebih besar dari layangan-layangan 58, 56, 57, 54. Ya itu kan kecil ya. Kalau layangan di daerah saya itu kecil-kecil, teman-teman, seperti layangan seot 54, layangan setelan 56, 57, dan ada juga yang 58. Itu paling besar ukuran 58 layangan kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan layangannya lebih besar dari layangan kayak gini ya, seperti di daerah-daerah lain itu layangannya lebih besar ukurannya, itu mungkin pakai kenur yang ukuran 50 kayak gini juga itu tidak akan menoyot atau tidak akan ngegapui. Jadi memang cocok sekali kalau misalkan untuk layangan besar di atas 90 kayak gitu, teman-teman. Kalau misalkan pakai kenur yang kecil kayak gini di bawah 50, 40 atau 35 kayak gini, itu pakai layangan besar kayaknya takut putus ya, teman-teman, karena ini emang kecil sekali sih, takut putus, bukan patah. Karena layangan besar itu tenaganya juga besar, teman-teman, dan mainnya juga bukan main tarik sih, kayak dikejet-kejet kayak gitu. Untuk harganya guys murah sekali ya. Untuk yang nilon gajah atau nilon yang ukuran 50 kayak gini harganya murah, sekitar 10 ribuan ya. Dan yang di bawahnya ini saya beli cuma 5 ribuan aja kayak gini, teman-teman, tuh ya. Tuh, kalian bisa lihat perbedaannya ya. Yang ini besar ukurannya, barudak nilon gajah tuh besar ya, radagnya tuh. Tapi enak kan, teman-teman, enak kalau dipegang. Nah, yang ini yang putih itu di bawahnya yang kuning ya, agak kecil tuh kayak gini. Mantap enggak?
Nah, kalau yang ini, yang hijau ini lebih kecil dari yang putih, teman-teman. Ukurannya 35 kayak gini. Lebih kecil. Nah, kalian bisa menyesuaikan sesuai selera kalian masing-masing ya. Kalian maunya pakai mainnya jarak jauh atau jarak dekat ya. Kalau jarak dekat sih pakai nilon yang besar kayak ini aman. Tapi kalau jarak jauh bakalan monoyot ya. Kalian pakai aja yang di bawahnya seperti ukuran 40 atau ukuran 35 kayak gini ya tuh. Ini untuk kalian semua nih, Bang, saya pengen beli layangan, boleh gak boleh? Silakan aja kalian kunjungi sini ya. Jadi belum bisa kirim-kirim karena stoknya masih terbatas. Oke teman-teman, nah kayak gitu ya. Siapa lagi yang ingin berkomentar silakan komen di kolom komentar kayak gitu teman-teman. Oke, apakah ada komentar? Oke, kemudian ada yang komentar nih. Pasti itu tuh. Saya bikin layangan tapi pas mau terbangin nggak bisa lurus ya, kok miring cenanya. Kok miring gimana supaya lurus? Nah, ya mungkin itu namanya berat sebelah teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin layangan itu usahakan bagian rangkanya ya, bagian sayapnya itu harus sarua apa namanya, sama lengkungannya teman-teman ya. Kalau misalkan kamu bikin lengkungan sayap kayak gini, itu harus sama lengkungannya, tidak boleh beda ya, karena itu akan berakibat layangannya tidak akan bisa lurus. Kalau kalian ditarik itu akan berat sebelah kayak gitu. Atau kalau kamu gak bisa bikin lengkungan kayak gini di sisi kayak ini, kalian bisa aja bikin lengkungan di tengah aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah ada lengkungan di sisi kayak gini ya, karena memang bikin lengkungan di sisi kayak gini itu kalau kalian belum bisa itu dapat beresiko berat sebelah ya kalau kamu belum bisa. Jadi alangkah baiknya kalian ambil aman aja, nggak usah bikin dulu lengkungan ya. Kalau pemula itu lengkungannya lengkungan pelangi aja dulu, yang penting lengannya nggak berat sebelah kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian itu terlanjur bikin tapi udah berat sebelah, gampang teman-teman, ada cara untuk mengobati berat sebelahnya juga ada teman-teman. Kalian kalau mau benerinnya gampang, jadi kalian bisa diperlukan bagian yang tidak yang berat sebelahnya ya. Atau kalau misalkan kalian ini berat sebelah ke sini, kalian bisa perlukan yang ini. Kalau berat sebelahnya ke sini, kalian bisa perlukan yang ini. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya cara membenarkan layangan yang berat sebelah kayak gitu. Oke, pertanyaannya apa lagi? Apakah ada lagi? Kang Ari bikin, Kang Ari bilang nak sok melengkung wae ieu teh, bilang teh naon sih? Bilang teh sayap, bilang teh atau naon? Bilang nak sok melengkung wae ieu teh cenah. Bilang teh naonnya? Bilang teh iya batang atau sayap. Itunya saya belum ngerti. Jadi kalau misalkan ininya suka melengkung, memang kalau layangan kayak gini ini ya, belum dikurantang, ini suka melengkung kayak gini teman-teman. Ini emang wajar ya, nggak apa-apa, wajar. Ini wajar nih, contoh nih. Nah, ini juga melengkung kayak gini tuh. Ini bagian ekor ini suka melengkung kayak gini, ini wajar ya. Makanya sebelum kalian ikat ke atas kepalanya, itu alangkah baiknya diurut dulu kayak gini supaya lurus ya. Kayak gini, lurus, biar lurus kayak gini ya, biar gak melengkung. Nah, kayak gitu. Baru deh kalau udah kayak gini, udah lurus, tidak ada belok-belok dan tidak ada lengkung-lengkung, baru kita rakit ke atas kepala kayak gini. Itu berannya bilang teh atau sayap. Ya, kayak gitu. Emang kalau sayap memang dibikin melengkung ya, harus dibikin melengkung kayak gitu. Kalau nggak mau melengkung bisa capang aja kayak gini, nggak apa-apa. Kayak gitu teman-teman. Apalagi pertanyaannya ada lagi, hei? Banyak sekali tapi saya belum bisa jawab semuanya karena durasinya mungkin bakal terlalu lama. Oke teman-teman, itulah cara memilih kenur yang benar ya. Jadi kalau kalian mau pilih kenur itu jangan asal-asalan. Kalau kamu sukanya main jarak jauh, kamu bisa pakai yang ukuran 40 ya. Tetapi kalau misalkan kalian suka main jarak dekat, bisa pakai yang ukuran 50 kayak gini. Jadi keunggulannya kalau ukuran 50 kayak gini itu dijamin tidak gampang paguyut dan juga tidak gampang buluan ya kayak gitu nih. Ini mereknya Marlin ya tuh. Itu tidak mudah buluan kayak gitu. Oke, teman-teman. Yang ukuran 50 buat jarak dekat, yang ukuran 40 buat jarak jauh kayak gitu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan juga semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.